Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Satriandika dari kelas 2, kelas 3 dengan NIM 18 Timia 268. Adapun saya di sini ingin mempresentasikan dari PPT saya yang berjudul pengecoran logam dengan cetakan logam. Adapun pengertian dari pengertian pengecoran logam dengan cetakan logam. Pengecoran logam dengan menggunakan cetakan logam merupakan pengecoran permanen, yang itu proses penuangan logam dengan menggunakan cetakan logam. Biasanya dibuat dari baja atau besi cor. Rongga cetakan memiliki sistem genting. Rongga cetakan dibuat dengan proses permesinan. Dimensi rongga cetakan akurat dan permukaan baik. Logam yang bisa dicor dengan cetakan permanen adalah aluminium, magnesium, panduan berbasis tembaga, dan besi tua. Cetakan permanen tidak digunakan untuk logam dengan temperatur cair yang sangat tinggi karena cetakan tidak terbuat dari bahan tahan api. Adapun kelebihan pengecoran cetakan logam. Permukaan produk cor balik, dimensi lebih baik, dan pemadatan lebih cepat. Adapun jenis-jenisnya itu jenis-jenis pengecoran logam permanen dengan istilah mold casting. Pengecoran permanen antara lain pengecoran gravitasi, gravity permanen oil casting. Pengecoran gravity adalah pengecoran di mana logam cair dan dituangkan ke dalam saluran masuk menggunakan gravitasi. Karena adanya tekanan gravitasi, cairan logam mengisi ke seluruh ruang dalam rongga cetakan. Dan nomor 2, pengecoran cetakan tekan, pressure dan casting. Pengecoran cetak tekan atau tekanan adalah pengecoran di mana logam cair yang digunakan ke dalam saluran masuk menggunakan bantuan tekan dari luar. Dan nomor 3, pengecoran sentrifugal del casting. Pengecoran sentrifugal adalah pengecoran yang menggunakan cetakan temperatur. Cetakan yang berputar dan menghasilkan gaya sentrifugal dan mengetahui kualitas coran. Coran yang dihasilkan akan memiliki bentuk padat, permukaan halus yang sifat fisik struktur logam yang unggul. Pengecoran sentrifugal biasanya digunakan untuk benda coran yang berbentuk simetris. Dan adapun gambar dari bagian-bagian cetakan logam mungkin kita lihat dari gambar PPT saya. Adapun bagian PPT saya itu ini sketsa gambar Furning Cup, itu adapun di daerah atas dan reserve di atas, core ada di sisi tengah, cop, drag, cornet ping, dan genting sistem mold confetti. Ya, kita lanjut bagian-bagian cetakan logam. Secara umum, cetakan harus memiliki bagian-bagian utama sebagai berikut. Rongga cetakan atau dengan istilah chemfit merupakan ruang tempat logam cair yang digunakan keadaan cetak. Bentuk rongga ini sama dengan benda kerja yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola. Dan ada yang kedua yaitu inti core. Fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Inti dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Bahan inti harus tahan menggunakan temperatur cair logam yang paling kurang bahaya dari pasir. Dan yang ketiga, sistem saluran masuk atau genting system. Merupakan saluran masuk rongga cetakan yang saluran turun. Gantian sistem cetakan dapat lebih dari suatu genting dengan ukuran rongga cetakan yang akan diisi oleh logam cair. Bagian-bagian cetakan logam, sumber saluran turun, merupakan saluran yang masuk dengan posisi vertikal. Saluran ini dapat lebih dari suatu gantungan kecepatan penuangan dan diinginkan. Dan adapun 5 porn bensin merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utama adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari lead and spur. Kecepatan aliran yang tinggi dapat terjadi erosi pada surface yang awalnya koran dengan cairan logam
yang berasal dari tungku rongga cetakan. Riser atau penambahan merupakan cetakan logam yang berguna untuk mengisi kembali rongga cetakan yang terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Dan lanjut pada bagian proses pembuatan cetakan logam. Permanen mold casting caranya hampir sama dengan cetakan pasir. Bedanya adalah cetakan dibuat dari logam. Bahkan cetakan biasa besi tuang, kelabu dan baja khusus cetakan sangat ekonomis dapat dipakai dengan berulang-ulang. Sistem dan dapat digunakan mengecor paduan bukan besi yang mempunyai titik cair benda seperti Mg, Al, dan Cu. Seperti berikut tahapannya. Adapun beberapa tahapan, yaitu mulai kita dari tahap pertama, proses pemadatan dan pelepasan pola, pembuatan saluran masuk dan riset, pelapisan rongga cetak. Bila coran memiliki permukaan dalam, misalnya lubang, maka dipasang inti. Penyatuan cetakan siap untuk digunakan. Penggunaan cetakan logam. Penggunaan cetakan logam secara sentrifugal ia menggunakan peraturan dengan tertinggi. Dan demikian logam cair cukup berat dan temperatur keluar dari posisi penggunaan, yakni posisi bentuk. Dies bentuk baratan kerja yang dikehendaki oleh gambar di atas. Diperhatikan proses penuangan dengan sistem sentrifugal pada posisi horizontal. Sebaiknya proses penuangan sentrifugal ini dapat dengan pula secara pendidikan dengan sentrifugal hal-hal yang bertergantung dan pada bekerja dengan dicor. Jadi walaupun sebenarnya sentrifugal casting memiliki keunggulan seperti hasil penuangan yang padat, permukaan yang tuangan yang halus serta dapat membentuk dinding tuangan dan ukurannya tipis lain-lain. Namun hal ini dapat bergantung pula pada keunggulan dengan pengecoran yang dapat dilakukan dengan bergantung pula dengan kemungkinan pengecoran logam yang paling baik yang dilakukan untuk menghasilkan benda cor yang memuaskan menurut bentuk yang dikehendaki. Adapun kita lihat di PPT saya penggunaan dengan cetakan logam. Adapun itu ada beberapa untuk beberapa faktor yang mempengaruhi dalam operasi penuangan adalah kita lihat dari pertama temperatur penuangan, laju penuangan, dan sirkulasi dalam aliran cair dapat berbentukan oksida logam dan adapun pembongkaran cetakan logam. Dilihat pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kita lihat cetakan telah dipanasi dan dilepasi, cord dipasang bila perlu, cetakan ditutup dengan siap pakai, logam cair dituangkan, cetakan dibuka. Dan ini di gambar 4 produk cor yang kita sudah lihat tertera jelas toh. Perbongkaran cetakan logam. Adapun 4 bagian, yaitu cetakan ditutup dengan plurga ditarik ke atas, logam cair masuk ke dalam ruang chamber, dan plugger mekanika logam cair dalam ruang sehingga mengalir masuk ke dalam rongga cetak. Tekan dipertahan selama proses dibandingkan dengan permukaan. Plugger ditarik, cetakan dibuka, dan benda coran yang telah membentuk tekan keluar dengan pin injektor. Proses pengecoran selesai. Adapun pembongkaran cetakan logam, ya pada gambar 4 proses pengecoran cetakan logam ruang panas. Mungkin kita bisa terlihat jelas pada slide saya ada bagian-bagian. Dan lanjut hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cetakan logam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan yaitu 1. Rongga cetakan harus dirancang lebih besar daripada produk cor yang akan dibuat untuk mengimbangi penyusutan logam. Setiap logam memiliki koefisien surat dan benda-benda dalam mencairkan satu cetakan. Biasa digunakan mixed. Ya, mungkin selesai presentasi dari saya, dan kalau ada kesalahan ya mohon dimaklumi, dan mungkin tadi ada suara-suara keributan yang tidak jelas, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari saya.
Kenapa nak?